Bab 2841, Arus Bawah yang Bergejolak. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang, meskipun Sulang telah membunuh 7 orang di aliansi Suanyu. Namun di mata bocah berambut kepang, ini tampaknya bukan kerugian, melainkan kegembiraan karena penampilan Sulang. Saat ini, tidak ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik teratas abadi di 9 alam semesta. Masih relatif ditangguhkan bagi dunia putih dunia untuk runtuh dan membentuk pusaran dunia putih. Dengan Sulang ini, dia dapat dianggap sebagai seniman bela diri abadi tingkat tinggi dari 9 alam semesta. Jing Yunzi juga akan melatih Sulang, dan Master Yu Jing mungkin telah berhubungan dengan Sulang. Sulang masih muda dan energik. Setelah mempelajari rahasia halaman kehidupan abadi, dia pasti akan memiliki pikiran, dan dia tidak takut bahwa dia tidak akan tertipu. Hanya saja jika dia bisa menjadi lebih kuat dalam waktu singkat, itu lebih baik. Petik 2. Petik 2. Bocah berambut kepang itu tersenyum di sudut mulutnya, matanya bersinar kemana-mana, dan dia tidak tahu sempoa apa yang sedang dia lakukan. Pada saat yang sama, di alam semesta yang ekstrim, di dalam aula retret bawah tanah yang tertutup, apakah anak itu ditekan? Baiklah, tekan saja, sangat tidak mungkin perang terjadi lebih awal. Kita baru bisa berperang jika waktunya tepat. Sebelum itu, aku juga bisa mengirimkan bantuan kepada anggota aliansi Jingyun. Terutama Sulang yang memiliki nilai pelatihan yang tinggi, kita harus membuat mereka lebih kuat dan memainkan peran yang lebih besar dalam perang. Petik 2. Petik 2. Jing Yunzi memikirkannya, dan segera menjentikkan tangan kanannya, dan setumpuk kertas muncul di depannya. Jika Gu Jun dan yang lainnya dibangkitkan, mereka pasti akan pingsan lagi karena terkejut saat melihat tumpukan kertas ini. Karena ini adalah setumpuk halaman kehidupan kekal. Sebagian besar lengkap, hanya sedikit yang tidak lengkap. Halaman kehidupan kekal, aku sudah menyimpan begitu banyak. Sayangnya, jika itu bukan halaman kehidupan kekal yang kosong, bahkan jika orang dan halaman buku itu cocok, kemungkinan pelepasannya sangat rendah. Halaman kehidupan kekal yang kosong. Hanya halaman kehidupan kekal yang kosong yang dapat memastikan penyelesaian pelepasan. Petik 2. Petik 2. Tangan kanan Jing Yunzi meluncur di seluruh tumpukan halaman keabadian, matanya penuh tekad. Untuk mengosongkan halaman kehidupan abadi. Mereka, atau dia, telah mencoba terlalu banyak metode dan membuat terlalu banyak rencana. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, saya menemukan cara yang tepat. Sekarang 3 kekuatan baru telah terbentuk. Saya terkejut dengan aliansi awan. Saya bertanggung jawab untuk menyerap mereka yang bertindak konservatif dan ragu-ragu. Aliansi Suanyu anak laki-laki bertanggung jawab untuk menyerap mereka yang ambisius tetapi lebih waspada. Sekte Zhangzhen di Moya bertanggung jawab untuk menyerap orang-orang dengan ambisi besar dan perilaku ekstrim. Orang-orang ini seringkali merupakan kelompok orang yang terkuat. Akhirnya, Master Yu Jing, dengan mengandalkan prestise dan koneksinya, pada akhirnya pasti akan dapat memasuki 3 kekuatan lama. Itu tergantung pada kekuatan mana yang kau masuki, kultus iblis suci, wilayah alam semesta rahasia Ming, dan kultus naga jahat, yang terbaik adalah kultus iblis suci. 3 kekuatan besar itu korup dan merosot, dan mereka hanya ingin melestarikan alam semesta yang tak terbatas sehingga mereka dapat selalu berada di atas. Di antara mereka, gereja iblis suci lebih agresif. Ada banyak generasi yang berharap untuk melepaskan diri. Dengan promosi rahasia Master Yu Jing, gereja iblis suci secara bertahap beralih ke kubu kita. Petik 2. Petik 2. Jing Yunzi memikirkannya, dengan senyum di wajahnya. Itu adalah senyum percaya diri. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Kultus iblis suci, alam semesta rahasia Ming, dan alam semesta naga-naga juga akan menjadi bidak caturku. Pemenang utama, hanya aku. Jing Yunzi menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua halaman keabadian yang digunakan sebagai umpan. Segera, dia mengeluarkan plakat giok dan mengirimkan pesan, teman-teman terkasih, besok Tai akan berkhotbah di alam semesta, dan para penganut Tao yang tertarik dapat datang dan melihatnya. Berita itu berubah menjadi cahaya kemasan. Muncul di ruang tak nyata merek Giok Jiksun. Tiba-tiba, seluruh aliansi awan terkejut mendidih. Apa? Tuanku akan berkhotbah lagi. Hebat, aku mendapat banyak waktu lalu, dan aku tidak tahu apa yang bisa kuwujudkan kali ini.
Kalian tidak boleh melewatkan khotbah pemimpin Thailand. Dia adalah salah satu orang paling bijaksana yang pernah kutemui, dan hanya senior Yu Jing yang dapat dibandingkan dengannya. Semua orang cepat-cepat meletakkan apa yang kalian pegang dan bersiap untuk mendengarkan khotbah pemimpin. Petik 2. Petik 2. Para pembangkit tenaga listrik abadi begitu gembira sehingga mereka saling berbagi berita hebat itu di dojo latihan. Karena Chu Xiaobei dan yang lainnya menerobos dalam retret, mereka tidak bisa keluar dan bermain bersama. Jadi Sulang sangat bosan melihat-lihat ini dan itu. Tentu saja, saya melihat berita di Jade Pai milik Jiksun untuk pertama kalinya. Jing Yunzi ingin berkhotbah. Khotbah oleh orang yang kuat di tingkat lanjut dari 9 alam semesta mungkin berguna bagi saya. Jika Anda tidak mendapatkan apa-apa, Anda juga dapat bergabung dalam kesenangan dan mendapatkan wajah yang dikenal untuk meletakkan dasar bagi koleksi masa depan adik laki-laki. Petik 2. Petik 2. Sulang berpikir begitu, dengan senyum cerah di wajahnya. Tetapi dewanya tidak akan pergi. Karena saya harus bergegas dan berlatih di sini. Jadi dia berencana untuk menggunakan klon Xing Chuan Yun He untuk pergi. Pada saat yang sama, di alam semesta Tianku yang jauh, sebuah formasi abadi di kehampaan alam semesta membentang selama puluhan ribu tahun cahaya, membentuk area terlarang yang tidak akan pernah bisa didekati oleh orang biasa. Di dalam formasi, seorang pria dengan kemeja putih tunggal dengan rambut panjang terurai berbaring di kehampaan. Pria berambut panjang ini adalah kloningan lain dari Sang Jiuku, Sang Kuyan. Sang Kuyan dan Sang Kuhan dikatakan sebagai kloningan Sang Jiuku, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena mereka adalah kehidupan yang mandiri. Itu baru kemudian disempurnakan dan dipelihara oleh Sang Jiuku menggunakan metode sihir tertinggi untuk membentuk klonnya sendiri. Dan kedua klon ini juga merupakan alat yang telah ia tempa dengan kerja keras. Ada naluri dalam tubuh Sang Kuyan, yaitu, setelah dewa itu meninggal, ia akan masuk ke dalam formasi ini. Dewa itu mampu mempertahankan jejak roh sejati dalam rencana semula. Gunakan metode susunan ini yang menghabiskan surga, material, dan harta yang tak terhitung jumlahnya serta waktu dan upaya untuk mengaturnya. Sang Jiuku dapat mengambil jejak roh sejati itu sebagai inti, menyerap energi formasi dan memori yang tersimpan, dan bangkit kembali seperti tulang dan daging mentah. Namun, Sang Jiuku tidak pernah menyangka bahwa ia bahkan tidak dapat meninggalkan jejak roh sejati di tangan Sulang. Ya, benar, ia telah jatuh sepenuhnya. Klon lain yang dibentuk dari jiwa daging dan darah mereka sendiri juga mati. Sang Kuyan, klon yang terbuat dari benda asing, juga gagal mempertahankan jiwa sejati, dan jatuh. Namun, tata letak aslinya masih memainkan peran kecil. Sang Kuyan, yang telah kehilangan kecerdasan spiritualnya, mengandalkan naluri untuk datang ke formasi ini. Segera, metode formasi diaktifkan secara otomatis, dan proses kebangkitan dimulai. Dalam formasi di sekitarnya, aliran energi aneh dituangkan ke dalam tubuhnya. Aliran energi ini membawa memori cadangan Sang Jiuku, dan semuanya sangat lengkap, dari lahir hingga mati. Dengan infus energi dan memori, sinar cahaya perlahan muncul di mata Sang Kuyan yang bodoh. Namun, cahaya ilahi ini sangat kendur, karena tidak ada roh sejati sebagai inti untuk memadatkan memori dan memulihkan jiwa. Melihat kebangkitan akan gagal, tiba-tiba, cahaya susunan bersinar lagi. Sekali lagi, energi yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuh Sang Kuyan. Pada saat yang sama, ada sedikit desahan dalam energi ini. Jika saya benar-benar sampai pada titik ini, saya tidak tahu apakah saya dibangkitkan, itu tetap bukan saya. Tidak diragukan lagi, bahkan jika dia dibangkitkan, itu bukan Sang Jiukunya, itu hanya orang lain yang memiliki ingatannya. Ketika Sang Jiuku menggunakan metode ini, itu sebenarnya sangat jelas. Namun, ini adalah pilihan terakhirnya, harapan terakhirnya untuk membalas dendam. Jika Anda tidak bisa membalas dendam sendiri, maka balas dendamlah melalui tangan orang lain. Saat ini, fase kedua dari formasi dimulai. Roh sejati yang sangat lemah terbangun dari tubuh Sang Kuyan dan mulai mengandung ingatan tentang Sang Jiuku. Jejak roh sejati ini adalah roh sejati dari pemilik asli tubuh Sang Kuyan, dan juga secara khusus ditinggalkan oleh Sang Jiuku. Roh sejati yang samar menyerap banyak energi dan semua ingatan tentang Sang Jiuku, dan cahaya ilahi di matanya menjadi lebih terkonsentrasi dan cerah. Akhirnya, formasi itu benar-benar kehabisan energi dan menghilang dalam asap.
Aku hidup, aku, Sang Jiuku. Sang Kuyan melayang di kehampaan, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Namun, dia tidak tahu. Aku bukanlah Sang Jiuku, hanya seorang palsu yang menganggapnya benar. Sulang, sialan Sulang, benar-benar memaksaku ke titik ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dengan kekuatanku saat ini, jika aku membalas dendam, itu sama saja dengan kematian. Tidak, aku harus mencari tempat untuk memulihkan kultivasiku terlebih dahulu. Petik 2. Sang Jiuku, teringat kembali kenangan dipenggal oleh Sulang, mata dan wajahnya penuh dengan rasa malu dan marah, tetapi lebih tidak berdaya lagi. Sulang mengalahkan seluruh 7-9 abadi-abadi mereka dengan satu orang untuk sementara waktu, dia menekan pikiran untuk membalas dendam. Sang Jiuku, mulai merencanakan kemana dia akan pergi selanjutnya. Bagaimanapun, alam semesta Tianku ini tidak bisa tinggal. Bagaimanapun, Sulang bisa datang kapan saja. Pikirkanlah, sebuah gambaran muncul di benaknya. Di sebuah meja di dekat jendela sebuah restoran, seorang pria parubaya tersenyum padanya. Jing Yunzi. Aliansi Jing Yun tampaknya merupakan kekuatan kecil, tetapi itu pasti tidak apa-apa sebagai pijakan sementara. Jing Yunzi ini juga sangat mudah dibicarakan. Saya melamar untuk bergabung dengan basis kultivasi saya saat ini, dan saya mungkin akan berhasil. Baiklah, begitulah. Pergi ke aliansi awan terkejut dan berdiam diri untuk sementara waktu, pulihkan basis kultivasi, lalu temukan cara untuk membalas dendam dari Sulang. Petik 2. Berpikir demikian, Sang Jiuku segera berangkat dan mulai mengemasi properti alam semesta Tianku dan alam semesta di dekatnya. Jika tidak memungkinkan, dia bahkan ingin mengemasi seluruh alam semesta Tianku. Itu juga ketika Te Jingyun bersiap untuk berkhotbah, dan kebangkitan Sang Jiuku. 3 kekuatan lama di alam semesta yang tak berujung juga merupakan arus bawah. Di alam semesta alami yang tampaknya biasa, hamparan yang luas, dengan warna hitam sebagai warna utama, dan bangunan mewah yang dihiasi dengan emas, penuh dengan banyak kekosongan. Namun, bangunan ini sangat kosong dan sepi. Karena ini adalah alam semesta dasar, dan laju aliran waktu alam semesta ini adalah yang paling lambat bahkan di alam semesta dasar. Bagi prajurit abadi rata-rata, ini adalah tempat yang paling enggan untuk ditinggali. Namun, bagi beberapa monster tua, ini adalah tempat favorit mereka. Di sinilah, bertahun-tahun telah berlalu sejak waktu nafas ditempatkan di sisa alam semesta tingkat tinggi. Taruh dewa di sini, lalu gunakan klon untuk keluar dan bertindak, ini adalah cara mereka bertahan hidup. Biasanya, kekuatan super ini, yang dikenal sebagai monster tua, abadi. Namun hari ini, seorang master tidur dari 9 alam semesta keluar dari retret dan berkumpul bersama. Saat ini, di aula yang luas, 13 sosok manusia duduk berhadapan, membentuk lingkaran. Ke-13 orang ini adalah 13 pembangkit tenaga listrik di inti sekte setan suci, dan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat lanjut dari 9 alam semesta. Hanya saja, sisa umur mereka terlalu pendek. Dalam keadaan normal, seseorang tidak akan berani meninggalkan alam semesta dasar ini sama sekali, dan hanya bisa memadatkan klon untuk keluar, tetapi bagaimana kekuatan klon bisa sebanding dengan dewa? Mereka adalah sekelompok orang yang dipenjara oleh kehidupan. Semuanya, tren datangnya dunia yang penuh kontroversi semakin jelas, dan frekuensi halaman kehidupan abadi semakin tinggi. Mereka yang ingin melampaui alam semesta yang tak berujung dan menyingkirkan kutukan, hidup dengan alam semesta, sudah lama siap untuk bergerak. Semua orang berdiskusi, apa yang harus dilakukan oleh kultus iblis suci. Seorang lelaki tua berjubah dengan alis panjang memecah keheningan. Apa yang perlu didiskusikan? Saya rasa orang-orang itu tidak dapat membuat badai besar. Kultus iblis suci kita, serta alam semesta rahasia Ming dan alam semesta naga-naga, telah menguasai alam semesta tak berujung selama berapa zaman, dan kapan pernah terjadi masalah. Bahkan jika ini adalah dunia yang penuh kontroversi, saya tidak percaya mereka dapat menggoyahkan posisi kita. Pada saat itu, kita akan menggunakan harta karun domain abadi bawaan untuk menstabilkan domain abadi di pinggiran, menahan dunia putih semesta, dan membiarkan mereka saling bertarung darah di medan perang yang didedikasikan untuk mereka di domain terfragmentasi Lingsu. Seorang pria besar dengan tinggi 3 meter, otot-ototnya bengkak dan keras seperti batu berkata, "Itu buruk, kali ini berbeda dari sebelumnya.
Datangnya dunia kontroversi besar berarti bahwa halaman kosong kehidupan abadi mungkin muncul. Itu adalah kesempatan untuk 100% mampu melampaui alam semesta yang tak berujung, mendapatkan keabadian, dan mencapai tingkat berikutnya. Seorang pria yang tampak muda di Qingpao berkata, tidak ada yang mau menyerahkan sumber daya ini, dan aku tidak menginginkannya. Tidak buruk, di masa lalu, kita adalah yang paling lengket, karena peluang pelepasan sangat tipis. Bahkan jika itu adalah halaman keabadian yang lengkap, peluang keberhasilan dalam pelepasan sangat tipis. Daripada mati sia-sia demi pelepasan, lebih baik hidup di alam semesta ini, dan kemudian menggunakan klonmu untuk jalani semua jenis kehidupan di alam semesta tingkat tinggi itu. Tapi sekarang berbeda, begitu Anda mendapatkan halaman kosong keabadian, itu berarti Anda dapat menghancurkan semua kurungan dan memperoleh kebebasan penuh dan kekuatan yang lebih besar. Seorang pria parubaya dengan tubuh kurus, tulang pipi menonjol tinggi, dan mata pedang tajam berkata dengan keras, saya sarankan untuk terus mempertahankan tujuan sebelumnya. Perang di dunia yang penuh. Kontroversi pasti akan pecah, tergantung di pihak mana kita berada. Alam semesta rahasia Ming dan alam semesta naga-naga adalah sekutu alami kita, jadi mengapa repot-repot mencari jarak? Seorang pria berjanggut pendek dalam jubah abu-abu berkata, selama kita bertiga bekerja sama, kita akan dapat mengekang perluasan dan kerusakan alam semesta putih dan melestarikan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang tak terbatas. Saya setuju dengan tujuan untuk mengubah masa lalu. Jangan bicara tentang hal-hal lain, di alam semesta yang tak terbatas. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak alam semesta putih telah muncul yang berpusat di alam lingsu yang terfragmentasi. Dan kultus iblis suci kita, alam semesta rahasia Ming, dan alam semesta Jilong tampaknya berada di kubu yang sama, tetapi ada terlalu banyak yang kumuh, tetapi mereka tampaknya selaras satu sama lain. Kami bertiga, masing-masing takut bahwa pihak lain dan mereka yang menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor mereka akan bersatu untuk mencari dua permata transformasi lainnya dan menjadi satu-satunya penguasa alam semesta yang tak terbatas. Dengan cara ini, 3 harta karun besar dari alam semesta bawaan yang telah dikuasai oleh 3 kekuatan kita, Hanging Mang Huan Zhouzu, Hong Meng Huan Zhouzu, dan Chaos Huan Zhouzu, tidak dapat disatukan sama sekali, juga tidak dapat mengerahkan kekuatan terbesar mereka sama sekali. Di masa lalu, kerusakan pada alam terfragmentasi Lingsu tidak terlalu besar. Jika kita menggunakan manik Huazu dalam satu keluarga, kita dapat mengekang perluasan salah satu dari mereka di alam putih semesta. Tetapi kali ini situasinya berbeda. Satu manik Huazu mungkin tidak dapat menahan alam putih semesta. Sulit bagi kita bertiga untuk benar-benar bersatu sampai saat terakhir, tetapi ketika kita dipaksa oleh situasi untuk mengumpulkan 3 harta karun untuk sementara, saya khawatir sudah terlambat. Pada saat itu, bahkan alam semesta yang tak terbatas akan hancur. Apa gunanya kegigihan kita? Seorang wanita muda gemuk tampak seperti es dan berkata sambil mendesah pelan. Tidak, tidak, tidak. Situasi terkini alam semesta tak berujung, alam semesta rahasia Ming, dan alam semesta naga-naga juga harus sangat jelas. Ketiga pihak kita tidak akan menunggu sampai saat terakhir untuk bersatu sementara. Seorang wanita tua berpakaian merah menggelengkan kepalanya dan berkata, selama kita bertiga bekerja sama, kita dapat menghentikan rencana orang-orang itu, melestarikan alam semesta tak berujung, dan melindungi diri kita sendiri. Aku tidak setuju untuk terus berpegang teguh pada itu. Jangka hidupku hampir habis. Bahkan jika aku menggunakan klonku untuk hidup di luar, saya tidak sebahagia dulu. Saya lebih suka memperjuangkannya sebelum saya mati. Jika Anda mendapatkan halaman kosong keabadian, bukankah itu akan menjadi keuntungan besar? Hahaha. Seorang pria berpenampilan biasa tertawa. Lebih baik berdiri dengan alam semesta rahasia Ming dan alam semesta naga-naga. Seorang lelaki tua bertubuh pendek berkata, kami juga merupakan 3 kekuatan utama yang telah menguasai alam semesta yang tak terbatas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa Anda begitu tidak percaya diri untuk berurusan dengan mereka yang menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya? Saya pikir itu harus diubah. Tidak, itu masih yang paling aman seperti sebelumnya. Itu benar, sudah berapa kali terjadi perang domain terfragmentasi Lingsu, kali ini tidak lebih dari yang lebih besar, kita masih bisa melewatinya. Bercanda, tidak mungkin lebih baik kali ini. Petik 2 petik 2. Semua orang bertengkar satu sama lain. Di antara 13 orang kuat,
mereka yang setuju dan mereka yang menentang. Masing-masing berjumlah setengah, dan mereka tidak dapat membuat keputusan untuk waktu yang lama. Selain iblis suci, orang-orang juga mengadakan pertemuan untuk membahas urusan dua kekuatan utama alam semesta rahasia Ming dan alam semesta naga Jilong. Namun, yang terkuat dari kedua kekuatan ini lebih bertekad. Sebagian besar dari mereka memilih hal yang sama seperti sebelumnya, ketika perang alam terfragmentasi Lingsu dimulai, menggunakan harta karun tertinggi alam abadi-abadi mutiara abadi untuk mengekang perluasan alam semesta putih. Di masa lalu, tetapi, karena kali ini situasinya lebih mendesak dari sebelumnya, orang-orang di alam semesta rahasia Ming dan alam semesta Jilong sedang mempertimbangkan apakah akan menggabungkan ketiganya. Itu juga pada pertemuan tiga domain kosmik utama seperti Sekte Setan Suci. Di alam semesta tingkat tinggi, 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Tai Jingyun juga secara resmi mengumumkan bahwa Chen Xi sedang berkhotbah di Jizu Chaiyu Tianshan. Saat ini, waktunya hampir habis, akhirnya tiba saatnya untuk ikut bersenang-senang. Sistem, mulai Xingchuan Yunhe. Hati Sulang tergerak, dan dia mengeluarkan instruksi sistem. Avatar dan avatar Gemini yang kalah dalam perang sebelumnya sudah mendingin. Oleh karena itu, fungsi sistem diaktifkan, dan inkarnasi dewa bergabung. Tiba-tiba, sebuah klon Chuan Yunhe bintang muncul, dan auranya berfluktuasi ke tingkat menengah 9 alam semesta. Kepemilikan yang sempurna, Sulang membuka fungsi sistem dan mencondongkan tubuh ke klon Xing Chuan Yunhe. Baiklah, merasa baik, Sulang memanipulasi klon Xing Chuan Yunhe dan meregangkan tubuhnya, lalu bergegas menuju Chaiyu Tianshan. Dikatakan sedang dalam perjalanan, sebenarnya, itu hanya satu langkah. Dengan satu langkah, dia keluar dari Chaiyu Tianshan. Banyak orang telah tiba di sini. Karena Tai Jingyun tidak membatasi kultivasi orang-orang yang mendengarkan ceramah, tidak hanya ada prajurit abadi dari 9 alam semesta, tetapi juga prajurit abadi dari 8 alam semesta. Adapun 7 alam abadi, mereka tidak memenuhi syarat untuk datang, bahkan jika tidak ada batasan. Saat ini, sekelompok pria kuat abadi berkumpul bersama dalam 2 atau 3, melihat ke arah Chaiyu Tianshan dari waktu ke waktu untuk melihat apakah Tai Jingyun telah datang. Saat ini, lihat, itu Senior Sulang. Apa? Senior Sulang ada di sini. Senior Sulang ada di sini, ya Tuhan, dia benar-benar muda. Ya, tidak ada jejak erosi dari waktu ke waktu. Bagaimana rekan Daois Sulang melakukannya? Sungguh menakjubkan. Sulit dipercaya bahwa seorang prajurit abadi muda seperti itu dapat membunuh 7 senior 9 alam abadi dengan satu musuh 7. Senior Sulang, mengagumi namamu untuk waktu yang lama, sungguh luar biasa melihatmu hari ini. Teman Sulang, ada seorang teman di bawah, dengan penampilan yang cantik, dan dia sudah berada di level teratas dari 8 alam. Dia sangat mengagumimu. Apakah kamu tertarik untuk menerima murid? Petik 2 petik 2. Seorang prajurit abadi menoleh, dan matanya yang terkejut dan gembira menatap Sulang satu demi satu. Banyak orang melangkah maju dan tersenyum serta mengelilingi sisi Sulang. Wajah semua orang penuh dengan kekaguman, dan beberapa bahkan melangkah maju untuk mendekati Sulang, yang berencana untuk memberikan hadiah kepada Sulang secara langsung. Di kejauhan, banyak wanita cantik dan abadi sedang memperhatikan Sulang, dengan kecemerlangan di mata mereka, dengan sedikit rasa ingin tahu. Seorang pemuda yang kuat dan tangguh seperti Sulang benar-benar langka di alam semesta yang tak terbatas. Jika dia bisa memanjat pahanya, dia tidak akan khawatir tentang hal itu di masa depan. Dan untuk seorang pejuang abadi yang antusias, Sulang juga tersenyum cerah sebagai balasan atas kesopanan dan dialognya. Tentu saja, dia mendorong semua orang yang datang langsung untuk memberikan hadiah. Saya menghargai kebaikan Anda. Sulang menundukkan tangannya ke arah orang banyak dan berkata dengan senyum di wajahnya, hari ini adalah hari ketika pemimpin Tai Jingyun berkhotbah. Mari kita berkumpul di lain hari. Dia kebetulan kekurangan tenaga. Orang-orang ini semua adalah adik laki-laki masa depan. Para pejuang yang ditempatkan di jumlah tak terbatas semakin kuat semakin baik. Dan sekarang, selain klonnya, para pejuang yang tersisa yang ditempatkan di militer tidak terlalu kuat. Jika semua orang di aliansi awan mengejutkan dapat direkrut, tak terbatas akan dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan saat itu. Saat ini, cahaya keemasan jatuh dari langit, dan jatuh di atas Chaiyu Tianshan, dan itu adalah Tai Jingyun. Dia jatuh.
Cai Yu Tianshan tiba-tiba turun dengan gemuruh, dan pilar-pilar batu berwarna besar menjulang di sekitarnya. Dengan cepat, Cai Yu Tianshan menghilang, digantikan oleh hutan batu berwarna-warni yang luas. Silakan duduk. Tai Jingyun berdiri di atas pilar batu di tengah, tersenyum dan menyerahkannya kepada semua orang, dan bahkan berhenti untuk sulang. Pemimpinnya sangat mudah didekati. Haha, di mana aku bisa menemukan senior yang begitu baik? Aku baru saja bertemu dengannya. Berhenti bicara, aku akan segera duduk. Petik 2 petik 2. Semua orang membicarakannya, dan segera mulai duduk. Orang-orang sangat sadar, dan mereka yang kekuatannya rendah secara otomatis duduk di pinggiran. Semakin kuat, semakin dekat ke pusat. Sulang duduk di salah satu dari 3 pilar batu yang berdekatan dengan Tai Jingyun, di depan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat menengah 9 alam semesta. Namun, tidak ada yang tidak puas dengan ini. Semua orang tahu bahwa kekuatan Sulang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tunggu sampai semua orang duduk. Sekarang khotbah dimulai. Topik yang akan saya bicarakan hari ini adalah bagaimana cara membelah dunia sel dinding kristal dengan jumlah inti asal alam semesta yang paling sedikit. Seperti yang diketahui semua orang, Jing Yunzi melihat ke sekeliling kerumunan, ekspresinya tenang, suaranya tenang, dan dia memulai khotbahnya. Tema-tema yang dia sampaikan sangat umum, tetapi juga sangat penting. Hal ini terutama berlaku bagi banyak prajurit yang hadir di sini. Karena pada level 8 alam semesta dan 9 alam semesta, sebagian besar prajurit telah mencapai akhir mereka, dan mereka harus perlahan-lahan membuka jalan sebelum mereka dapat melanjutkan. Jika Anda bisa mendapatkan pengalaman Jing Yunzi, Anda pasti akan dapat merintis jalan untuk menjadi lebih kuat dengan lebih cepat dan bergerak ke level yang lebih tinggi. Dan seterusnya, setelah Jing Yunzi mulai berkhotbah, hampir semua orang bersemangat, lalu menahan napas, dan mulai mendengarkan ceramah dengan konsentrasi penuh. Hanya Sulang yang sedikit kecewa. Itu saja, Sulang menyentuh dagunya dan mendesah dalam hatinya, dunia sel dinding kristalku terlalu banyak, dan aku baru menyelesaikan kurang dari sepertiga dari jalur latihan spiritual. Tetapi, dia tetap memilih untuk mendengarkan dengan saksama dan mencatatnya. Bagaimana jika itu berguna di masa depan? Bahkan jika kamu tidak berguna, kamu dapat mengajarkannya kepada pasangan dan bawahanmu. Oleh karena itu tidak sepenuhnya perjalanan yang sia-sia. Mengikuti khotbah Ginseng Yuzen milik Jing Yunzi, setiap kalimat suci dengan makna kata tersebut menyebar ke telinga semua orang. Seorang pria kuat abadi terpesona oleh telinganya, dan tidak berani terganggu oleh sedikit pun. Yah, apa yang dia katakan, aku sudah mengetahuinya sebelumnya. Hei, apakah dia membuat kesalahan dalam kalimat sebelumnya? Apa yang aku bicarakan sekarang agak sadar, itu adalah pengetahuan baru. Petik 2 petik 2. Sulang menopang dagunya sambil mendengarkan, berpikir dan memastikan, pikirannya terus berkelebat. Harus dikatakan, Jing Yunzi memang orang yang mendalam. Bahkan jika Sulang telah berlatih begitu banyak gerakan, setelah mendengarkan ceramah Jing Yunzi, dia masih bisa memperoleh banyak hal. Dan ini juga membuat Sulang menyadari bahwa Jing Yunzi sangat berbeda dari 9 seniman bela diri senior abadi lainnya. Pengetahuan mendalam Jing Yunzi dapat dikatakan jauh lebih unggul daripada seniman bela diri dengan level yang sama. 2 seniman bela diri senior dari 9 alam semesta yang bersebelahan mendengarkan dengan sangat saksama, dan dari waktu ke waktu mereka menunjukkan keterkejutan minggu. Usia dan pengalaman bertahan hidup orang ini sangat mengerikan. Diperkirakan hanya Master Yu Jing yang lebih baik darinya. Pria sekuat itu, benar-benar tidak memiliki sedikit pun ambisi untuk halaman kehidupan abadi, seperti yang dikatakan Master Yu Jing. Apakah dia benar-benar hanya ingin mempertahankan 1 hektar tanah dalam pertempuran? Atau, dengan kata lain, dia adalah orang yang mendukung perlindungan alam semesta yang tak berujung dan menentang perluasan alam semesta dan dunia putih untuk mencari transendensi di antara 2 kubu besar alam semesta yang tak berujung. Tetapi seharusnya tidak demikian. Jika dia benar-benar memiliki ide ini, mengapa dia harus melakukannya sendiri alih-alih bergabung dengan 3 kekuatan lama? Petik 2 petik 2. Sulang berpikir dalam hatinya, tidak dapat menghilangkan sedikit pun keraguan. Apakah kamu ingin memata-matai pikirannya dengan mencuri kata-kata? Tidak, itu tidak baik, mudah ketahuan. Lebih baik menyegarkan diri dan bertanya saja. Tetapi jika kamu hanya bertanya, jawaban yang kamu dapatkan mungkin tidak benar.
Setelah khotbah selesai, carilah kesempatan untuk melihat apakah kalian dapat menyelidikinya. Sulang diam-diam membuat keputusan, meskipun dia terus mendengarkan ceramah. Dia menggunakan pengetahuannya untuk saling mengonfirmasi dan memperoleh tingkat misteri yang lebih tinggi. Waktu berlalu dengan lambat, khotbah Jing Yunzi akhirnya berakhir pada saat tertentu. Banyak prajurit yang hadir masih tenggelam dalam misteri yang tak berujung, dan mereka tidak dapat kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Khotbah ini berakhir di sini. Semuanya, cerna dulu, Taimo masih memiliki beberapa hal penting untuk ditangani, jadi mari kita pergi dulu. Jing Yunzi bangkit dan menundukkan tangannya kepada semua orang. Sulang, serta beberapa master yang telah mencerna isi khotbah, juga berdiri dan menundukkan tangan mereka sebagai balasan. Segera, Jing Yunzi menghilang dari tempat itu dan mulai bekerja. Sosok Sulang juga melintas, dan setelah meninggalkan jangkauan kesadaran spiritual semua orang, dia menarik kepemilikannya yang sempurna dan menarik klonnya. Di dojo latihan, Sulang duduk di tanah giok yang halus seperti cermin, memegang tanda kayu yang memancarkan cahaya redup di tangannya papan kayu ini. Itu adalah metode latihan asli yang dia ciptakan setelah mendengarkan khotbah Jing Yunzi, dikombinasikan dengan pengetahuannya sendiri. Teknik asli Sulang ini, dalam aspek membelah dunia sel dinding kristal ini, itu pasti lebih kuat daripada metode Jing Yunzi. Ketika jumlah pemberdayaan disegarkan, aku akan menanamkannya kepada orang-orang di bawah, Chu Xiaobei, Jiruxue, semua membutuhkannya. Sulang berpikir begitu, senyum tersungging di sudut mulutnya. Segera, dia melihat ruang hitam misteriusnya. Selama periode khotbah Jing Yunzi, kultivator telah mengumpulkan sejumlah besar basis kultivasi, dan sekarang saatnya untuk menyempurnakan alam semesta dinding kristal dalam jumlah besar. Fungsi pelatihan 1 kunci 59 level, 7.680 miliar kali kecepatan pelatihan, luar biasa. Sulang tersenyum gembira, menggosok tangannya, dan segera mengeluarkan instruksi, sistem, mulai fungsi alam semesta dinding kristal untukku. Suara itu baru saja jatuh. Basis kultivasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir ke tubuh Sulang dari penjahat kultivasi. Jumlah kultivasi yang sangat besar seperti Tianhe, menyatu dengan kekuatan Great Avenue of Time, mengalir ke dunia dinding kristal satu persatu. Seketika, kekuatan ini menyatu dengan ribuan jalan ruang di dunia dinding kristal, menyempurnakan seluruh dunia menjadi alam semesta dinding kristal yang dapat memadatkan kekuatan alam semesta. Dibandingkan dengan prajurit abadi biasa dari 9 alam semesta, kecepatan Sulang dalam menyempurnakan alam semesta dinding kristal sungguh tidak normal, dan dia dapat menyempurnakan alam semesta dinding kristal dalam urutan puluhan juta dalam sekejap. Dengan cepat, basis kultivasinya benar-benar habis, tetapi jumlah alam semesta dinding kristal juga meningkat lebih dari 5.000. Artinya, lebih dari 5.000 triliun alam semesta dinding kristal. Dalam waktu yang begitu singkat, Sulang telah memperoleh hasil kerja keras jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh para pembangkit tenaga abadi lainnya. Saat ini, jumlah alam semesta dinding kristalnya telah mencapai 18.530. Itu tidak jauh dari alam abadi 9 alam semesta yang sebenarnya. Sistem, buka panel properti. Hati Sulang tergerak, dan sebuah panel tiba-tiba muncul di depannya. Nama, Sulang. Ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, 8 keabadian, level serangan, Jiushu abadi, level pertahanan, Jiushu abadi, level senfa, Jiushu abadi, level daya tahan, 9 alam semesta abadi, level roh, alam semesta plus, menguasai teknik sutra kekacauan Liu Juntian tanpa batas, 10.000 hukum kembali menjadi satu makna mendalam tak terbatas, tingkat abadi, Super Yi. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 59, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 58, fungsi klon 1 kunci, level 58, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 57, fungsi alkimia 1 kunci, level 23, fungsi pencampur 1 kunci, level 23, fungsi penyempurnaan 1 kunci, level 22, fungsi sintesis 1 kunci, level 23, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 33, fungsi peningkatan 1 kunci, level 18, fungsi dekomposisi 1 kunci, tanpa level. Akhirnya, semua atribut telah mencapai level 9 alam semesta. Level roh juga telah mencapai level lanjutan di ranah Huani, yang lebih baik dari Jing Yunzi.
Berkultivasi selama beberapa hari lagi, dengan fungsi kultivasi spiritual, jiwaku akan dapat menuju ke alam nirwana ekstrim. Selama kemacetan tercapai, dengan menggunakan fungsi jiwa nirvana ekstrim, Anda akan dapat menembus penghalang dalam satu gerakan dan berhasil dalam sekejap. Saya tidak tahu apakah ada jiwa yang kuat di alam semesta yang tak berujung ini yang telah mencapai alam nirwana ekstrim. Sulang melirik panel atributnya dan mengangguk puas, dengan beberapa harapan untuk alam jiwa yang baru di matanya. Tentu saja, tubuh abadi adalah fondasinya, dan perlu untuk memberikan prioritas pada peningkatan. Saya akan bekerja lebih keras. Jika Anda berlatih selama beberapa hari lagi, Anda akan dapat mencapai alam abadi 9. Pada saat itu, kekuatan tempur saya pasti akan mengalami perubahan kualitatif lagi, dan kekuatan tempur keseluruhan akan meroket. Dan sebelum itu, saya dapat meningkatkan aspek lain, seperti latihan senjata, dan formasi. Petik 2 petik 2. Sulang diam-diam menghitung dalam hatinya, bahkan jika dia mengarahkan perhatiannya pada penjahat Siwu. Pada saat ini, Ding, Audi Nilinglu, telah mencapai level super mudah. Disertai dengan perintah sistem, ini juga merupakan sejumlah besar latihan dan rahasia yang telah dimasukkan ke dalam tubuh dan jiwa Sulang. Latihan ini juga merupakan yang terakhir dari sekian banyak latihan yang diperolehnya dalam perang terakhir. Latihan lainnya akan diselesaikan saat Anda mengumpulkan basis kultivasi Anda. Saya telah berlatih jutaan gerakan lagi. Sayang sekali sebagian besar makna mendalam dari gerakan-gerakan itu diulang-ulang, hampir tidak berguna. Artinya, gerakan-gerakan Gujun, Sang Jiuku, dan kemampuan hebat alam abadi 9 alam semesta lainnya yang dilakukan sendiri-sendiri efektif. Sudah waktunya juga menggunakan sumber teknik gerakan untuk menyimpulkan dan memperbarui teknik rahasia seperti Po Yi Jian dan Breath Without Evil. Ngomong-ngomong, rahasia mencuri kata adalah kemampuan yang sangat berguna. Anda dapat menggunakannya sebagai inti untuk menyimpulkan teknik rahasia yang lebih tersembunyi dan lebih efektif. Petik 2 petik 2. Sulang menyentuh dagunya, dan setelah membuat keputusan, dia segera mulai bertindak. Sistem, aktifkan fungsi sumber gerakan. Sulang mengeluarkan perintah di dalam hatinya, beri saya pembaruan tentang Broken Sword. Ding, pengurangan Po Yi Jian sedang diperbarui. Perintah sistem muncul, banyak makna tersembunyi muncul di tubuh Sulang, melebur menjadi bola warna-warni, dan memulai proses pengurangan. Dengan cepat, bola-bola Upanishad yang berwarna-warni menjadi bening dan transparan, dan akhirnya meledak dengan dahsyat. Banyak Upanishad baru bergabung ke dalam tubuh dan jiwa Sulang, mengubahnya menjadi kemampuan naluriah. Pengurangannya sudah berakhir, pedang Po Yi yang baru lebih kuat. Sulang mengarahkan kedua tangannya untuk membentuk pedang, dan cahaya putih bersinar. Dia merasakan makna dan kekuatan yang mendalam dari mematahkan pedang setelah pembaruan, dan tersenyum puas. Efek pengekangan dari pedang patah saat ini terlalu mengerikan. Pertahanan pembangkit tenaga listrik pada level yang sama dapat menampilkan efek ke-12 di depannya, yang sangat bagus. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik rahasia, jika Sulang meluncurkan pedang patah, dia akan memiliki peluang besar untuk langsung membunuh para prajurit di level utama 9 alam semesta. Hehehe, itu keren. Sulang menjentikkan jarinya sambil tersenyum, memadamkan cahaya pedang, dan segera melanjutkan untuk memerintahkan pengurangan dan pembaruan teknik rahasia lainnya. Selain mematahkan pedang, misteri sumber dari metode latihan juga mencakup Master of the Universe, Soul Flash, Jade Fragment of Fate, Breath Without Evil, dan No Respect. Sistem, mulai fungsi sumber latihan, mengikuti perintah Sulang, teknik rahasia sumber dari 5 latihan hebat semuanya telah diperbarui dan dikembangkan. Di antara teknik rahasia alam abadi 9 alam semesta, 5 teknik rahasia ini adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Sekarang, saatnya mengungkap rahasia kata-kata yang dicuri. Saya harus mengatakan bahwa bakat Kaisar Gujun Zhou cukup bagus, tetapi dia agak terlalu serakah. Pikiran Sulang muncul dengan misteri mencuri kata rahasia, dan segera memerintahkan pengaktifan teknik rahasia sumber latihan. Setelah proses deduksi singkat, hampir dalam sekejap mata, teknik rahasia berhasil dideduksi. Rahasia yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul di pikiran Sulang menjadi teknik rahasia baru mencuri volume misteri. Berbeda dengan mencuri kata rahasia, Sulang hanya mempertahankan kemampuan untuk
mencuri pikiran, dan meninggalkan fungsi kompleks lainnya. Oleh karena itu, teknik rahasia ini menjadi lebih murni dan lebih mengerikan. Volume misteri sekarang akan efektif jika digunakan melawan orang kuat seperti Jing Yunzi. Jika Anda menambahkan Jinghua Suiwei untuk membimbing secara diam-diam, efeknya akan lebih kuat. Namun, Jinghua Suiwei saat ini hanya berada di level utama 9 alam semesta, dan jauh lebih buruk ketika digunakan pada pembangkit tenaga listrik level Jing Yunzi. Selanjutnya, aku akan meningkatkan semua senjata. Kebetulan saja bahan-bahan yang diperoleh dengan membunuh Gu Jun dan yang lainnya belum banyak digunakan, jadi aku hanya menyempurnakan pilnya. Sulang berpikir dalam hati, lalu mulai meningkatkan senjatanya. Seperti biasa, peningkatan pertama adalah senjata tempur utama Pedang Yutian. Pedang Yutian saat ini adalah dari alam 7 abadi, dan kekuatan tempurnya berada pada level menengah dari alam 9 abadi. Karakteristik senjata adalah pedang itu harus mengenai, menghancurkan pertahanan dan mati, mengetahui satu pukulan, dan melahap kekuatan. Jumlah total peningkatan adalah 15 kali. Efek perubahan kualitatif yang ditingkatkan adalah peningkatan konsumsi daya, peningkatan pengetahuan pukulan, dan peningkatan kekuatan keseluruhan. Sekarang mixer satu tombol telah mencapai level 23. Saatnya mengembangkan pedang Yutian ke alam 8 abadi. Sulang duduk di tanah giok yang mulia dan tembus pandang, meletakkan pedang Yutian secara horizontal di lututnya, dan dengan lembut menyapu telapak tangannya di atas pedang bersalju itu. Tubuh pedang itu sedikit bergetar, dan Ling Xiaoyou menjerit pelan. Sistem, mulai fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan. Mulai fungsi evolusi senjata, perkuat fungsi dengan satu tombol, dan perkuat fungsi perubahan kualitatif. Sulang tiba-tiba mengeluarkan instruksi, dan itu adalah 4 perintah sekaligus tiba-tiba. Jumlah peningkatan pedang Yutian diatur ulang, efek perubahan kualitatif peningkatan menghilang dan 7 alam abadi dipulihkan. Namun kemudian, ding, mengkonsumsi jiwa abadi asteris 100.000, asal semesta asteris 1 miliar, material alam abadi. Pedang Yutian telah berevolusi menjadi 8 prajurit kaisar abadi. Ding, penguatan berhasil, pedang Yutian plus 1. Ding, penguatan berhasil, pedang Yutian plus 1. Ding, penguatan berhasil, petik 2 petik 2. Ding, perubahan kualitatif peningkatan pertama selesai, dan fitur penyerapan kekuatan telah ditingkatkan. Ding, perubahan kualitatif peningkatan kedua selesai. Petik 2 petik 2. Perintah sistem satu demi satu. Setelah lebih dari 20 perintah sistem, semuanya menjadi sunyi. Dan sekarang pedang Yutian, berdasarkan 8 alam abadi, telah diperkuat 18 kali, dan telah menyelesaikan 3 perubahan kualitatif penguatan. Arah perubahan kualitatif penguatan sama seperti sebelumnya. Kekuatan tempurnya berhasil dipromosikan ke tingkat lanjut 9 alam semesta. Tampaknya baru melewati level kecil, tetapi sebenarnya peningkatannya sangat mengerikan. Perlu diketahui bahwa ketika dia bertarung melawan 7 musuh kuat dari 9 alam semesta, Sulang telah meledakkan semua kartu hall-nya sebelum mencapai level lanjutan dari 9 alam semesta. Level lanjutan 9 alam semesta. Untuk mengendalikanmu, konsumsinya menjadi lebih besar, dan kamu harus minum obat, atau kamu akan diperas hingga kering. Sulang membelai badan pedang-pedang Yutian, merasakan kegembiraan Xiaoyou, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Segera, dengan sebuah pikiran di benaknya, pedang Yutian berubah menjadi jepit rambut dan memasukkannya ke dalam sanggul. Berikutnya, itu adalah perisai langit bersisi 8 dan pedang kehidupan. Di antara mereka, kekuatan tempur saat ini dari perisai 8 sisi Tianjia adalah level menengah dan bawah dari 9 alam semesta, dan pedang kehidupan adalah level pertama dari 9 alam semesta. Sistem, berikan padaku. Sulang mengeluarkan perintah lagi dan mulai meningkatkan kedua senjata itu. Tiba-tiba, baik perisai bermata 8 surgawi maupun pedang kehidupan telah diperkuat sebanyak 18 kali, dan keduanya telah menyelesaikan 3 perubahan kualitatif penguatan, yang telah ditingkatkan secara signifikan. Yang pertama mencapai tingkat lanjut dari 9 alam semesta, hanya sedikit lebih lemah dari pedang Yutian. Pedang kehidupan sedikit lebih lemah dari perisai langit 8 baris, dan telah mencapai tingkat lanjut dari 9 alam semesta. Tes Gading, 3 senjata tingkat tinggi dari 9 alam semesta. Meskipun konsumsi materialnya mengerikan, itu benar-benar sepadan. Lagi pula, ada begitu banyak material yang dipanen kali ini,
dan baik alam reinkarnasi maupun sarang peradaban dapat berevolusi. Aspirasi dupa yang dikumpulkan baru-baru ini juga dapat mengembangkan dua senjata. Selain itu, material yang tersisa sepenuhnya cukup untuk memperkuat semua senjata sebanyak 15 kali, dan masing-masing menyelesaikan 3 perubahan kualitatif penguatan. Petik 2. Petik 2. Sulang menggosok tangannya dengan penuh harap, lalu melanjutkan karir promosi senjatanya. Tidak lama, cermin bunga air bulan dan kunci penusuk hati berevolusi ke alam abadi 8, menyelesaikan 18 peningkatan dan 3 peningkatan dan perubahan kualitatif. Tingkat kekuatan tempur kedua senjata mencapai tingkat perisai bermata 8 surgawi, hanya sedikit lebih lemah dari pedang Yutian. Keadaan reinkarnasi dan sarang peradaban berevolusi ke keadaan abadi dari 8 alam semesta, menyelesaikan 15 peningkatan, 3 peningkatan dan perubahan kualitatif, dan mencapai tingkat menengah dan atas dari 9 alam semesta. Berdasarkan Seven Eternal Realm, Labu Emas Ungu dan Seven Treasure Tree telah menyelesaikan 15 peningkatan, 3 peningkatan dan perubahan kualitatif, mencapai level menengah dari 9 alam semesta. Akhirnya, Sulang pasti tidak akan melupakan Infinity. Setelah beberapa operasi, 3 bagian inti dari Infinity telah mencapai level 8 Eternal Realm. Bagian yang tersisa juga telah dipromosikan. Akhirnya, Sulang menyelesaikan 15 kali penguatan, 3 kali penguatan perubahan kualitatif, 1 kali untuk meningkatkan kemampuan pemulihan diri, dan 2 kali untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan. Saat ini, dalam keadaan Infinity yang tidak dimuat, ia telah mencapai level lanjutan dari Nine Universe Eternal Realm. Kuncinya adalah bahwa setelah karakteristik pemulihan diri diperkuat dan diubah secara kualitatif, sampai batas tertentu, ia dapat bertarung sendiri. Tentu saja, intensitas pertarungan tidak boleh terlalu tinggi, jika tidak, akan sulit untuk bertahan lama. Akhirnya diperkuat, keluarga hampir sepenuhnya dilubangi. Sulang melihat Infinity yang baru, dan dia bersemangat dan lega lagi. Setelah mencapai alam abadi 9 alam semesta, setiap poin peningkatan akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika bukan karena sintesis satu kunci, transformasi material, peningkatan satu kunci, dan fungsi lainnya dari Sulang, dia dapat memanfaatkan semua sumber daya secara maksimal, dan dia tidak akan mampu mengupgrade begitu banyak senjata sama sekali saat ini. Semua senjata telah ditingkatkan. Sulang menerima 6 senjata tingkat tinggi 9 cakrawala, termasuk pedang Yutian, dan senjata yang tersisa semuanya adalah senjata tingkat menengah atau menengah atas 9 cakrawala. Senjata-senjata ini sendiri dapat membuat banyak orang iri dan cemburu. Jika ke-10 senjata ini dikeluarkan bersama-sama, saya tidak tahu berapa banyak dagu akan terkejut. Peningkatan senjata telah berakhir untuk saat ini. Ketika kita memiliki cukup bahan, kita akan memperkuat semua senjata ke tingkat atas 9 alam semesta. Sekarang, saatnya untuk meningkatkan taktik formasi. Formasi digunakan dengan baik, itu juga merupakan bantuan yang sangat menakutkan. Petik 2. Petik 2. Saat Sulang menyimpan senjatanya, dia memikirkannya, dan mengeluarkan formasi. Formasi ini penuh dengan retakan, itu adalah Desperate Eternal Prison Array, yang rusak. Dalam pertempuran sebelumnya, tanpa formasi ini, akan jauh lebih merepotkan untuk berurusan dengan Gu Jun dan yang lainnya. Fungsi pemurnian satu tombol tidak dapat ditingkatkan. Semua jenis bahan hampir habis. Tapi tidak masalah, sistem, jalankan fungsi dekomposisi sekali klik. Sulang mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan formasi itu tiba-tiba hancur berantakan dan berubah menjadi bahan mentah yang tak terhitung jumlahnya. Karena kerusakan susunan itu, bahan yang diperoleh setelah dekomposisi pasti lebih sedikit daripada saat pemurnian. Jika bahan-bahan yang terurai ini digunakan untuk memurnikan formasi lagi, kekuatan formasi itu akan lebih lemah. Sulang pasti tidak mau melakukan ini. Jadi dia memikirkan sebuah cara, yaitu bahan yang tidak mencukupi, gunakan tanah untuk membuatnya. Ya, itu adalah menggunakan planet dan benua tambahan itu setelah mengisi alam semesta dinding kristal, ditempatkan di tubuh yang terbagi atau di ruang penyimpanan yang tak terbatas. Tanah, ini yang tersisa setelah diambil oleh Sulang, sebenarnya, di mata para pejuang tingkat rendah, banyak dari mereka dapat dianggap sebagai tanah harta karun. Di bawah sintesis satu kunci, peningkatan satu kunci, dan fungsi lainnya. Lumpur, tingkat rendah ini secara bertahap dapat menjadi harta karun tingkat tinggi. Akhirnya, giliran transformasi material untuk muncul lagi.
Tidak peduli material apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakan formasi, Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk mengubahnya. Lakukan saja. Sulang segera mulai bertindak. Ia bermaksud mengubah semua planet dan benua yang sebelumnya tidak diinginkan menjadi material yang berguna sekaligus. Namun, sebelum itu, ia memilih untuk menggunakan 9 tempat Dao dan meningkatkannya terlebih dahulu. Tentu saja ia bukan satu-satunya yang bekerja. Itulah avatar yang beraksi bersama. Avatar 100 Shadows telah dikirim, seorang ahli perkakas skala penuh dari alam abadi 10.009 alam semesta, dan mulai bekerja untuk Sulang. Ahli perkakas dari alam abadi 9 alam semesta, betapa hebatnya dia. Dengan lambaian tangan yang besar, sejumlah besar kualitas tanah telah berubah menjadi dunia spiritual dan spiritual. Namun, proyek ini agak besar. Bagaimanapun, unit terkecil dari kuantitas teknik adalah planet dan benua. Untungnya, Sulang membosankan dan ketat, jadi dia pergi bekerja untuk menghabiskan waktu. Pada saat yang sama, setelah Tai Jingyun selesai berkhotbah, dia pergi untuk menangani urusan aliansi. Meskipun aliansi Jingyun relatif longgar, itu pasti perlu dikelola. Jika tidak, yang tipis dan yang tebal akan tidak jelas dan semuanya kacau. Saat ini, yang sedang dihadapi Jing Yunzi adalah meninjau pendatang baru yang akan segera memulai. Gerbang masuk aliansi Jing Yun tidak tinggi. Namun, audit pasti diperlukan. Jing Yunzi perlu berjaga-jaga terhadap mata-mata dari 3 kekuatan kuno. Mata-mata ini tidak perlu ditolak. Sebaliknya, mereka perlu mengumpulkan beberapa untuk menghilangkan kecurigaan dari 3 kekuatan kuno dengan lebih baik. Jing Yunzi tahu bahwa apa yang dia lakukan tidaklah sempurna, tetapi jelas tidak ada celah besar, hanya kekurangan kecil. Kekurangan ini mungkin menimbulkan beberapa kecurigaan, tetapi ini bukanlah masalah besar. Jika orang tidak dapat menemukan masalah, maka itu adalah masalah terbesar. Bagaimanapun, selama petunjuk sebenarnya tidak ditemukan oleh mata-mata itu, pemimpin, para Taois yang akan bergabung dengan aliansi kali ini, aku sudah membawanya keluar dari kuil. Seorang seniman bela diri 8 alam abadi terbang ke aula besar dan melapor kepada Tai Jingyun yang sedang duduk di belakang koper. Bagus, biarkan kalian sesama Taois masuk satu persatu. Jing Yunzi menunjukkan kegembiraan dan berkata dengan ramah kepada prajurit yang melapor kepadanya.